Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash. Dan pada episode vintage ini saya akan melakukan pembahasan singkat mengenai chassis tipe 1 dari Tamiya berikut ini. Jadi ini merupakan tipe 1 chassis yang sudah cukup lama diproduksi ya. Ini markingnya tahun 1987 guys. Saya masih kecil yang jelas tahun itu ya. Dan ini tergolong chassis yang sudah cukup rare saat ini. Walaupun di Jepang sendiri ini masih banyak bisa kita temui guys. Jadi ini saya beli ketengan atau satuan seperti ini ya, hanya chassis saja dan juga dengan gear setnya saja. Ini seharga 345 yen guys. Jadi ini saya nitip kawan saya yang di Jepang yaitu Kazufumi, dimana videonya kalian sudah lihat ya untuk unboxing paket yang dikirimkan oleh Kaz kepada saya. Salah satunya untuk isi paketnya adalah ini guys. Dan di sini ada gear setnya. Jadi kalau kita lihat di sini gear setnya lebih mahal sedikit ya dibandingkan dengan chassis tipe satunya. Jadi untuk chassisnya sendiri kalau dirupiahkan sekitar 39.000 mungkin ya. Sedangkan untuk gear setnya ini sekitar 40 ribuan guys. Nah, kita langsung buka untuk gear setnya. Jadi yang pertama kita dapatkan di sini adalah gear set itu sendiri guys. Nah, ini kalian tentu saja tidak familiar ya kalau belum pernah merakit tipe 1 chassis sebelumnya. Jadi untuk tipe 1 chassis ini dia gear setnya berbeda dengan single shaft lainnya yang sudah cukup modern untuk chassisnya ya. Kalian kalau penasaran terkait gear set, kalian bisa baca artikel saya di blog mengenai basic untuk gear pada Mini 4WD. Sedangkan untuk item berikutnya kita mendapatkan part ini guys. Ini cukup normal ya, kita dapatkan dikit Mini 4WD. Dan untuk propeller shaftnya di sini kita mendapatkan yang shaftnya lebih tebal. Jadi ini sama dengan yang digunakan di Super FM dan juga FM chassis guys. Sedangkan untuk motornya kita mendapatkan dari gear setnya ini motor Mabuchi FA130. Jadi ini cukup kencang untuk ukuran FA130 motor ya. Kita akan langsung saja lihat untuk chassisnya. Jadi seperti ini, setelah saya buka kemasannya, kita mendapatkan satu runner di mana terdapat chassis itu sendiri guys. Kalau kita lihat dari dekat, kita bisa lihat di sini. Ini cetakan tahun 87 ya, dan ini kita bisa lihat untuk bahan plastiknya sedikit berbeda feel-nya kalau kita bandingkan dengan chassis zaman now. Nah, diantaranya adalah kesan vintage-nya itu ada guys. Dan untuk beberapa bagian, cetakannya memang terlihat tidak sebagus atau semulus molding plastik untuk chassis-chassis modern, misalkan FMA atau VZ chassis ya. Nah, tanpa menunda lebih lama, kita akan langsung saja lakukan perakitan ya. Kita lepaskan terlebih dahulu partnya dari runnernya, dan sesaat lagi saya akan kembali. Oke, ini adalah bagian yang kita dapatkan untuk setiap chassis tipe 1 guys. Jadi kita mendapatkan semacam part kecil gini ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk memasangkan pinion dan juga untuk melepaskan pinion dari motor Mini 4WD guys. Jadi untuk bagian yang ada celahnya ini digunakan untuk membuka Mini 4WD, sedangkan pada bagian yang ada lubangnya ini digunakan untuk memasangkan pinion pada motor Mini 4WD kalian. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan coba pasangkan untuk pinion 12T ini ya. Jadi kita gunakan lubang yang ada dan kita tekan saja hingga mentok. Jadi jangan khawatir, nggak mungkin kebablasan ya, karena ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk pemasangannya agar presisi. Nah, setelah kita pasangkan seperti ini sudah selesai. Dan saya akan lanjutkan untuk proses pemasangan part-part lain dari chassisnya ya. Untuk chassis tipe 1 ini tidak mendapatkan bushing plastik untuk rumah bearing. Jadi tidak ada rumah bearing, di sini hanya lubang saja yang langsung kita pasangkan eyelet kuningan pada masing-masing lubangnya. Nah, jadi ini untuk gear setnya yang akan saya pasangkan pertama adalah gear dengan rasio berikut ini guys. Kalau kalian belum familiar, kalian bisa lihat pada layar ya untuk rasio masing-masing kombinasi dari pasangan gear untuk tipe 1 dan juga tipe 3. Nah, jadi tipe 1 dan tipe 3 chassis itu sama persis plug, yang membedakan hanya pada bagian tutup dinamonya saja atau gearboxnya, dan pada bagian terminal depan juga switch on off pada bagian terminal depan. Nah, kalau kalian penasaran dengan perbedaan chassis tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, kalian bisa cek video saya yang lalu ya. Sudah saya masukkan dalam playlist basic, kalian bisa cek di sana. Dan kita akan coba langsung nyalakan ya menggunakan baterai Fujitsu berikut ini. Dan untuk wheelsnya saya menggunakan low profile bawaan dari FMA nih kalau nggak salah. Oke, kita langsung nyalakan. Dan saat dinyalakan, mobil terdengar halus sekali guys. Jadi tidak ada gemeretak gear ataupun suara ngegear ya, yang mengindikasikan adanya gear loose. Nah, di sini kita akan coba
lakukan torsi tes. Jadi ini tes sederhana aja dengan cara menahan dengan cepat untuk roda depan dan belakang dengan jari kita seperti ini. Dan ada sensasi dia nendang-nendang. Itu berarti gear trainnya bekerja dengan baik dan torsinya cukup baik pula. Jadi tidak terjadi yang namanya nge-gear atau gear slip atau power loss. Nah, kita akan coba bandingkan suaranya dengan tipe 1 bawaan DD chassis berikut ini guys. Jadi kalian juga sudah lihat untuk DD chassis ini sudah saya lakukan review dan juga budget build ya untuk settingan Street Mini 4WD. Dan kita akan langsung saja coba nyalakan. Dan terdengar lebih berisik ya. Jadi saya nggak tahu kalian bisa dengar dengan baik atau tidak melalui video ini. Tapi saya sarankan kalau kalian ingin mendengarkan, pasang headset kalian dan kencangkan sedikit suaranya. Nah, jadi itu tadi guys, suaranya cukup berisik ya untuk yang DD ini ya. Sedangkan kita coba bandingkan dengan tipe 3 original Tamiya yang sudah saya build juga untuk settingan Street Mini 4WD tentunya. Jadi seperti ini sudah cukup makan asam garam ya di arena Street Mini 4WD. Ini juara juga di turnamen nasional tahun lalu dan beberapa lomba lainnya. Dan ini saya coba nyalakan dan dia cukup halus juga. Nah, jadi dengan melakukan torsi tes simple seperti ini, sama dia torsinya bagus, bannya nendang-nendang ya, itu tandanya tidak terjadi gear slip dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga pada bagian gearbox depannya, kalau kalian perhatikan, ini saya lakukan yang namanya klem atau saya jepit ya menggunakan high grade karbon yang sudah saya potong. Ini dikarenakan bagian dari pengait gearbox depannya ini sudah longgar guys. Jadi bermasalahan untuk chassis tipe 1 dan tipe 3 ada di sana ya. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, sekarang saya akan coba bandingkan secara langsung bergantian antara tipe 1 Tamiya original tahun 87 dengan tipe 1 DD brand. Nah, kita akan coba langsung nyalakan ya. Dan kalian bisa dengarkan dengan seksama untuk perbedaan suara kinerja gearnya guys. Oke, jadi kedengaran ya perbedaannya ya. Untuk yang DD ini sedikit ada gemertak gearnya, walaupun kalau secara langsung sangat jelas, tapi kalau kalian mendengarkan dengan headset, seharusnya sih cukup bisa membedakan juga. Nah, jadi ada kawan yang mengeluh bahwa tipe 1 original Tamiya ini berisik sekali dan gearnya slip ya atau loss ya. Nah, mungkin saja kawan kita itu menggunakan chassis ini sudah cukup banyak dilakukan eksperimen dan sudah sering dipakai untuk bermain ya. Jadi wajar saja jika terjadi yang namanya kendala, diantaranya adalah terjadinya gear loose atau bagian-bagian yang sangat rentan untuk loss itu dia sudah mulai longgar guys. Misalkan pada area bushing roda, lalu pada pengait gearbox depan dan sebagainya. Akan tapi untuk kondisi brand new seperti ini sudah bisa dijamin 100% bahwa chassis tipe 1 dari Tamiya ini mulus suaranya. Nah, sekarang kita akan coba lihat perbedaan secara lebih dekat ya untuk tipe 1 dan juga tipe 3. Sedangkan untuk tipe 3 ini kita bisa lihat pada bagian gearbox depannya, ini pengait bawah ini guys, ini seiring waktu ini akan lemes dia plastiknya, sehingga dia tidak lagi dapat menahan tutup gearbox depan berada pada posisinya. Jadi saat mobil dinyalakan itu dia terkadang lepas sendiri. Nah, itu sebabnya pada tipe 3 ini saya lakukan klem atau saya jepit dari atas menggunakan potongan high grade karbon. Sedangkan pada tipe 1 DD brand ini belum terjadi pengait pada gearbox depan loose, jadi masih saya pasang secara normal seperti ini. Dengan untuk posisi bumper high grade-nya ini saya pepet ke gearbox depan, sehingga untuk bumper plastik bawaan chassisnya itu tidak rawan patah saat mobil menabrak. Nah, ini juga sudah saya jelaskan pada budget build untuk mobil Street Mini 4WD menggunakan chassis DD brand berikut ini. Kalian bisa cek di video itu ya. Juga terdapat cara membuat gearbox custom seperti ini. Jadi untuk gearboxnya kalian perhatikan ini bentuknya sudah berbeda ya dibandingkan dengan gearbox normal dari tipe 1. Ini dikarenakan saya menggunakan custom rasio. Untuk kit tersebut menggunakan rasio 4:1 guys. Jadi gearnya nggak muat kalau pakai gearbox biasa, jadi harus menggunakan gearbox custom. Ini juga sudah saya jelaskan pada video basic untuk penggunaan epoxy putty pada Mini 4WD.
Nah, kalian bisa cek videonya di sana ya. Ada beberapa tips dan metode untuk menggunakan epoksi pada mini 4WD. Nah, kita akan lihat lebih dekat permasalahan pada tipe 1 original Tamiya ini guys. Jadi, sekalipun dinyalakan dia halus, ternyata pada saat kita putar seperti ini rodanya, dia ada masalah sedikit. Nah, kalau kita lihat dari dekat, ini rupanya ada celah yang cukup lebar pada bagian lubang propeller shaft pada bagian depan ya. Jadi ini kalau diputar roda belakangnya, itu dia berbunyi tak 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 gitu. Nah, seolah-olah ada bagian yang terbentur ke atas dan ke bawah. Nah, ini rupanya untuk propeller shaftnya itu dia naik turun dan menghantam sisi atas dan sisi bawah dari chassisnya sehingga menimbulkan suara tersebut. Akan tetapi ini saat dinyalakan dia tidak timbul masalah ini guys. Dan ini juga tidak terjadi pada chassis DD dan juga tipe 3. Jadi jelas DD brand sudah melakukan penyempurnaan dengan menghilangkan celah yang cukup lebar pada bagian propeller depan itu dan juga pada tipe 3. Dikarenakan tipe 3 memang merupakan penyempurnaan dari tipe 1 Tamiya, maka dia lebih bagus untuk performanya. Jadi baik dari gearboxnya dia sudah mulai memiliki ventilasi ya. Jadi mesin tidak rawan overheat dan juga pada bagian propeller shaftnya dia udah lebih anteng guys. Nah, jadi itu aja untuk review singkat hari ini untuk video vintage series untuk tipe 1 chassis ya. Dan pada video berikutnya saya akan lakukan perbandingan run antara tipe 1 Tamiya dengan tipe 1 DD brand yang clear ya. Itu kalian juga sudah lihat videonya. Kalian nanti bisa lihat lebih detail di video test runnya. Itu akan saya adu di track technical guys, menggunakan gear ratio yang sama dan menggunakan LED unit Tamiya original. Nah, pastikan kalian lihat videonya, jangan lupa agar tidak ketinggalan, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you! I won't think twice when you're gone.